In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini kita akan membahas tentang, setelah berulang-ulang para polemikus Protestan berteriak-teriak tentang dogma Katolik yang tidak bisa masuk dalam kerangka Protestan, maka mari kita lihat persoalan mendasarnya sebagaimana sudah saya jelaskan, otoritas. Nah, mari kita lihat ketika seseorang mengklaim otoritas adalah kitab suci, aka sola scriptura, dengan segala macam penjelasannya, maka katekesi kita pada malam hari ini adalah tentang sola scriptura. Lebih jelasnya begini, sejarah kelam dari sola scriptura. Kenapa gereja mula-mula tidak mengenalnya? Gereja mula-mula yang adalah Unam Sanctam Catholicam Apostolicam itu sama sekali tidak mengenal prinsip sola scriptura. Veritas liberabit vos, bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Nah, ada satu pertanyaan sederhana yang membuat fondasi sola scriptura ini bergetar sampai dasar-dasarnya, seperti kena gempa bumi. Begitu diguncang satu kali, mereka langsung teriak-teriak, oh, Katolik itu dongeng, tambahan tradisi apa segala. Karena itu terguncang fondasinya. Ya, sola scriptura adalah inovasi dari reformasi. Kalau Alkitab adalah satu-satunya otoritas iman atau otoritas yang tertinggi dan semua tunduk ke bawahnya, siapa yang berwenang menentukan kitab mana saja yang termasuk Alkitab? Dia harus tunduk ke mana, itu mereka yang mau menentukan Alkitab itu. Yang mau menentukan Alkitab itu tunduk ke mana, karena Alkitab belum dibentuk. Tunduknya ke mana? Karena Alkitab belum ada. So, berarti Alkitab tidak bisa dipaksakan jadi otoritas tertinggi, karena ternyata dia bukan otoritas tertinggi. Jadi ini penting, kalau mau menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami proses kanonisasi. Ya. Pada masa gereja mula-mula, banyak tulisan beredar di antara komunitas Kristen, termasuk surat-surat para rasul, Injil-Injil, dan tulisan-tulisan rohani lainnya. Tapi tidak semua tulisan itu langsung diakui sebagai kitab suci. Kanonisasi adalah proses panjang dan hati-hati, di mana gereja melalui diskusi, doa, dan bimbingan Roh Kudus menilai mana saja tulisan yang benar-benar berasal dari para rasul dan selaras dengan iman gereja. Para uskup sebagai penerus para rasul memainkan peranan sentral dalam mengenali dan menetapkan daftar kitab yang digunakan di seluruh gereja, terutama dalam konsili-konsili seperti Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartago 397. Ya, keputusan mengenai kanon ini dicatat dalam dokumen Konsili Kartago. Apa tulisannya? Tapi, namun hendaknya hanya kitab-kitab yang diterima dapat dibacakan di gereja di bawah nama kitab suci. Tetapi yang telah disebutkan di atas yang harus diterima sebagai kanon. Ya. Artinya pertama-tama itu yang sudah dibacakan dalam gereja, tapi kemudian ditetapkan daftar resminya. Ya. Konsili Kartago Kanon 24 tahun 397 Masehi. Sementara itu, Bapak Gereja seperti Santo Athanasius juga memberikan daftar kitab suci yang sesuai dengan kanon yang kemudian diakui oleh gereja. Misalnya dalam surat Paskah ke-39 tahun 367 Masehi. Jadi, otoritas gereja menjadi kunci utama dalam menentukan dan menegaskan kitab mana saja yang diterima sebagai bagian dari Alkitab. Jadi sini otoritasnya ada pada gereja.
Ya, Alkitab itu tunduk pada gereja sebenarnya dalam hal ini, ikut kanon yang ditetapkan oleh gereja. Nah, pertanyaan seperti ini memang tidak bisa dijawab ala polemikus doang, ya. Karena pertama, Alkitab tidak turun dari langit dalam bentuk jilid lengkap bersampul kulit dengan daftar isi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang berkata, inilah 27 kitab Perjanjian Baru. Tidak ada surat Paulus yang membuat indeks Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, surat-surat apostolik, dan kitab Wahyu. Siapa yang membuat itu? Jadi sebelum orang berteriak hanya Alkitab, dia harus menjawab, Alkitab yang mana, daftarnya dari siapa, dan otoritas siapa yang mengenalinya. Dan di sini biasanya tensi epistemologis dari sola scriptura mulai menjadi jelas. Maksudnya sola scriptura itu punya tegangan epistemologis, itu ketegangan yang berhubungan dengan cara mereka mengetahui daftar kitab suci yang benar. Coba kamu baca Calvin, bagaimana dia menetapkan kanon, karena terbakar di dada. Aneh kali itu kanon. Jadi secara analitis sebenarnya kita menyaksikan adanya paradoks hermeneutik, ya, di mana sola scriptura mengklaim berdiri di atas kitab suci sebagai satu-satunya otoritas atau otoritas tertinggi, yang lain mengikuti. Tapi kitab suci yang digunakan justru merupakan hasil konstruksi kanon yang lahir melalui proses dan otoritas gereja. Jadi artinya gereja yang atur itu kitab suci, kan? Sola scriptura menolak otoritas gereja, tetapi tetap memanfaatkan hasil keputusan eklesial gereja berupa daftar kanon yang diterima. Ya. Jadi ada paradoks internal, ya, kebakunaikan internal, kebakunaikan di dalam, keinginan untuk otonomi kitab suci dari gereja bertabrakan dengan fakta historis bahwa kanon Alkitab muncul dari discernment komunitas gereja, tradisi hidup, dan otoritas magisterium itu sendiri. Jadi itu problem besar sebenarnya kalau orang mau berpikir mendalam. Ya, sola scriptura itu seperti mau buah dari pohon yang akarnya dia tebang sendiri. Aneh tapi nyata. Ya, saking mau menolak sesuatu yang bagi mereka tidak benar, akhirnya terpaksa harus gantung diri di pohon tomat. Kenyataannya seperti ini, gereja lebih dahulu daripada kitab Perjanjian Baru. Fakta sejarahnya terang, gereja sudah ada sebelum Perjanjian Baru selesai ditulis, dikumpulkan, dan dikenali sebagai kanon. Gereja sudah ada. Ya. Tanpa itu 4 Injil Matius, gereja tetap jalan, 4 Injil itu. Tanpa Kisah Para Rasul, gereja tetap jalan. Tanpa surat-surat Paulus, ya, iya kan? Paulus iya, tapi bukan surat-surat Paulusnya. Ya. Petrus berkhotbah hari Pentakosta sebelum satu pun kitab Perjanjian Baru beredar sebagai kumpulan resmi. Paulus mendirikan jemaat-jemaat sebelum surat-suratnya dikumpulkan menjadi bagian dari Alkitab. Para martir menyerahkan nyawa bukan karena mereka membawa Alkitab lengkap di tangan, tapi karena mereka menerima iman apostolik yang hidup dalam gereja. Nah, selama abad-abad awal, komunitas Kristen hidup dari pewartaan apostolik, liturgi, baptisan, ekaristi, pengajaran para uskup, dan tradisi suci. Kitab-kitab tertentu memang dibaca dan dihormati sebagai tulisan apostolik, tetapi belum ada satu paket Perjanjian Baru yang baku, seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi, pertanyaan Protestan modern itu perlu dibalik ketika mereka bertanya kepada Katolik. Bukan kenapa gereja Katolik menambahkan tradisi pada Alkitab. Pertanyaan yang lebih historisnya ini. Kenapa Protestan abad ke-16 memisahkan Alkitab dari tradisi yang melahirkannya, menjaganya, membacanya, dan mengenali kanonnya? Aneh kan? Kenapa tiba-tiba abad ke-16 kamu cekik kasih mati itu kitab suci dari rumahnya sendiri? Ya, itu istilah cabut kasih keluar, cabut paksa.
cabut paksa itu kitab suci dari dalam rumahnya sendiri. Mau cangkokkan di luar, akhirnya mati. Ya, gereja mula-mula tidak hidup dalam sistem sola scriptura. Ya, tidak usah jungkir balik kutip sana kutip sini untuk membenarkan modus operandi bidat ini. Mereka itu hidup dalam iman apostolik, kitab suci, tradisi suci, dan otoritas para penerus rasul. Ya, inilah struktur Kristen yang tua. Sola scriptura adalah sistem yang datangnya belakangan. Ya, kanon itu lahir dari discernment, pertimbangan gereja. Kanon Alkitab tidak muncul dari mekanisme individual. Tidak ada seorang Kristen abad kedua yang duduk sendiri di kamar, lalu berkata, saya sudah berdoa, maka menurut tafsiran pribadi saya, kitab ini masuk dan kitab itu keluar. Tapi kalau Calvin bisa, Martin Luther juga bisa. Nah, tapi itu mereka baru mulai abad ke-16, abad kedua tidak. Ya, gereja harus bergumul. Ada kitab yang diterima luas, ada kitab yang sempat diperdebatkan. Ada tulisan-tulisan yang berguna secara rohani, tetapi tidak diakui sebagai kitab suci. Ada juga tulisan-tulisan palsu yang memakai nama rasul, tetapi membawa ajaran menyimpang. Contohnya, Institution of Christian Religion. Mengapa Injil Matius diterima, tetapi Injil Thomas ditolak? Kenapa surat-surat Paulus diterima, tetapi tulisan-tulisan Gnostik ditolak? Kenapa Gembala Hermes dihargai oleh sebagian komunitas itu tidak masuk ke dalam kanon? Ya, surat Gembala Hermes itu calon kuat sebenarnya untuk kitab suci. Jawabannya bukan karena setiap orang bebas memilih sesuai selera rohaninya. Jawabannya adalah karena gereja memiliki kriteria iman. Apostolisitas, kesesuaian dengan regula fidei atau kaidah iman, penggunaan liturgis dalam gereja, ini yang paling penting, penggunaan liturgis dalam gereja, ya, dan penerimaan luas dalam komunitas apostolik. Ya, misalnya untuk kriteria apostolisitas, Injil Markus diterima karena secara tradisi dihubungkan erat dengan pewartaan Rasul Petrus. Markus ini kan, Markus murid dari Petrus. Sedangkan Injil Thomas ditolak karena tidak berasal dari tradisi apostolik dan ajarannya bertentangan dengan iman gereja, meskipun dia mencatut nama Rasul Thomas. Ya. Nah, untuk regula fidei atau kaidah iman, surat-surat Paulus diterima karena ajaran di dalamnya sesuai dengan pengakuan iman gereja yang diterima secara luas. Sementara tulisan-tulisan seperti Gembala Hermes, meskipun sangat dihargai, akhirnya tidak dimasukkan dalam kanon karena isinya tidak sepenuhnya sejalan dengan pokok-pokok iman gereja yang sudah dihidupi bersama. Dan penggunaannya tidak merata di seluruh gereja. Nah, beberapa surat seperti surat kepada orang Ibrani awalnya diperdebatkan, tapi akhirnya diterima karena diyakini tidak bertentangan dengan tradisi iman apostolik dan memang digunakan dalam liturgi gereja. Surat Ibrani. Ya. Surat ini pernah mau dibuang oleh Luther, tapi tidak jadi. Wahyu juga pernah mau dibuang, tapi tidak jadi. Yakobus. Ya. Jadi gereja memakai iman apostolik yang sudah hidup untuk mengenali tulisan apostolik yang sejati. Dan ini poin pentingnya. Gereja tidak menciptakan firman Tuhan, tetapi gereja mengenali firman Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Kristus dan berkata, Exe Agnus Dei, lihatlah anak domba Allah. Demikian juga gereja menunjuk kepada kitab-kitab apostolik dan berkata, inilah tulisan yang diilhami Allah. Ya. Konsili Hippo pada tahun 393 dan Konsili Kartago tahun 397 itu menjadi saksi penting dalam proses ini. Dalam konsili-konsili ini, para uskup terkemuka seperti Santo Agustinus dari Hippo dan Aurelius dari Kartago memimpin diskusi tentang daftar kitab yang diakui sebagai kitab suci. Para uskup, imam, serta para penilik gereja berkumpul untuk menilai tulisan-tulisan mana yang memiliki asal-usul apostolik dan sesuai dengan ajaran iman. Mereka tidak bertindak sebagai kelompok manusia yang seenaknya membuat Alkitab, melainkan sebagai gereja yang mengenali, menegaskan, dan mewariskan
warisan apostolik yang sudah diterima, dibaca, dan dihidupi. Ya. Maka secara historis, Alkitab Perjanjian Baru bukan fondasi yang tiba-tiba ada begitu saja, jatuh dari langit secara terpisah dari gereja. Alkitab diterima dalam rahim gereja, dijaga dalam liturgi gereja, dibaca dalam iman gereja, dan dikenali melalui otoritas gereja. Jadi mengatakan bahwa kalau seseorang bilang, saya menerima Alkitab tapi menolak otoritas gereja, itu posisi yang rapuh. Ya, itu seperti orang yang menerima surat warisan tetapi menghina keluarga yang menyimpan, menjaga, dan menyerahkan surat itu kepada dia. Ya. Nah, Alkitab bukan ibu dari gereja. Ya. Bukan dari Alkitab kita baca lalu baru bikin gereja. Salah. Alkitab bukan ibu gereja. Tetapi Alkitab itu sendiri adalah kitabnya gereja. Bukunya gereja. Ya, bukan buku di tangan masing-masing, di rak pribadi masing-masing. Ambil lalu baca lalu teriak-teriak kepada gereja. Itu bukunya gereja, gereja Katolik. Jadi perlu hati-hati ya untuk menegaskan yang ini. Gereja tidak berada di atas firman Allah, seolah-olah gereja adalah tuan atas wahyu. Ingat firman Allah ya. Firman Allah itu suci karena Allah adalah sumbernya. Tetapi secara historis, Perjanjian Baru lahir dalam kehidupan gereja. Jadi firman Allah itu mendirikan gereja, baru kemudian gereja ini mengumpulkan dan mencatat firman Allah itu menjadi kitab suci Perjanjian Baru. Tuhan, gereja, firman-Nya diajarkan turun-temurun, tradisi, kemudian baru dicetak menjadi tulisan. Ya. Yesus sudah naik tahun 50-an baru kitab suci kitab suci tertua, kitab suci Perjanjian Lama tertua ditulis. Baru mulai Paulus menulis. Ya. Yang kemudian nanti akan jadi kitab suci Timotius kayaknya. Ya. Gereja mewartakan Kristus sebelum Injil ditulis. Gereja membaptis sebelum kanon Perjanjian Baru selesai. Ya. Gereja baptis sebelum kanon selesai. Gereja merayakan Ekaristi sebelum daftar 27 kitab Perjanjian Baru dikenal secara universal. Gereja melawan bidat sebelum orang memegang Alkitab seperti sekarang ini. Jadi, ungkapannya perlu dipahami secara tepat. Alkitab adalah bukunya gereja. Bukan gereja yang lahir dari Alkitab sebagai buku lengkap, tetapi Alkitab Perjanjian Baru lahir dari kehidupan apostolik gereja. Ya, the Bible is the Catholic book sebenarnya. Jadi itu bukan merendahkan Alkitab, no. Justru sebaliknya. Pernyataan ini adalah upaya menempatkan Alkitab pada rumah asalnya. Ya, Alkitab tidak boleh diperlakukan sebagai buku yatim piatu. Dicabut dari liturgi, dicabut dari tradisi, dicabut dari sakramen, dan dicabut dari otoritas apostolik, lalu diserahkan kepada setiap individu untuk ditafsirkan menurut selera masing-masing. Ya, kalaupun tidak individu ya kumpulan individu dengan selera, varian selera. Ada yang varian selera, ada yang selera strawberry, ada yang mau mocha, ada yang mau matcha, ada yang mau cappuccino, dan seterusnya. Karena ketika Alkitab dilepaskan dari gereja, hasilnya bukan kemurnian iman. Hasilnya adalah fragmentasi. Iya kan? Kita menghadapi begitu banyaknya fragmentasi di luar gereja Katolik. Itu karena apa? You baca sendiri saja. You berhasil tahu yang mana, panggil orang-orang yang setuju dengan pendapat kamu, mari kita bentuk kumpulan, lalu kita namakan Gereja Murni Mula-Mula di samping Ruko A, dekat jalan ini, begitu. Masalah abad ke-16 adalah ketika sola ini menjadi senjata. Itu masalah besar. Sola Scriptura, sekali lagi, bukan ajaran gereja perdana. Dia muncul sebagai prinsip polemis dalam konteks reformasi abad ke-16. Tapi benihnya itu ada pada cara kerja para bidat.
modus operandi para bidat. Martin Luther dan para reformator berhadapan dengan persoalan nyata, korupsi, penyalahgunaan kuasa, dan praktik-praktik gerejawi yang memang perlu dikritik. Ya. Tetapi solusi yang mereka tawarkan melampaui koreksi. Mereka bukan hanya menyerang korupsi oknum, mereka mengguncang struktur otoritas gereja. Ya, lancang sebenarnya. Dan itu masalahnya. Mengkritik dosa para pejabat gereja itu satu hal, membuang otoritas apostolik gereja itu hal lain. Kenapa dibaku naikkan di situ? Kalau dokter sakit, kita tidak membakar rumah sakit, bukan? Kalau hakim korup, kita tidak menghapus lembaga pengadilan. Kalau imam berdosa, kita tidak membuang gereja yang didirikan Kristus. Fatal namanya. Reformasi mengambil jalan yang jauh lebih radikal. Alkitab dijadikan otoritas tertinggi, tetapi otoritas penafsir yang kelihatan dibuang. Akibatnya, setiap orang pada akhirnya bisa menjadi hakim terakhir atas makna kitab suci. Yes, karena otoritas yang kelihatan yang harus diakui itu tidak diakui, akhirnya masing-masing yang membaca terpaksa harus menjadi otoritas untuk dirinya. Ya, karena otoritas yang mau diakui tidak ada lagi. Sudah Alkitab dibiarkan begitu saja. Nanti kau baca mengerti seperti apa, oke, itu sudah. Secara teori, Protestan berkata bahwa Alkitab menafsirkan Alkitab. Ini lelucon yang paling parah ya. Dalam praktiknya yang terjadi itu pembaca menafsirkan Alkitab. Alkitab tidak menafsirkan Alkitab lah. Pembaca menafsirkan Alkitab, lalu mengklaim bahwa tafsirannya adalah ajaran Alkitab. Coba perhatikan, kalau misalnya dalam khotbah orang-orang biasanya mereka mengatakan seperti ini. Alkitab mengatakan bahwa, atau ini bukan kata saya, ini kata-kata Alkitab, begini-begini. Itu maksudnya, saya sudah baca Alkitab, saya pahami seperti ini, saya yakin sama sekali bahwa tafsiran saya tidak mungkin salah, dan karena itu Anda semua harus ikut tafsiran saya. Itu maksudnya begitu, tapi disembunyikan. Ya, dan disinilah kekacauan mulai terbuka. Satu Alkitab, tetapi ribuan denominasi. Ada berapa ribu denom sebenarnya di muka bumi ini ya? Satu ayat, tetapi banyak doktrin yang saling baku naik bertentangan satu sama lain. Baptisan bayi atau hanya baptisan dewasa, Ekaristi sungguh tubuh dan darah Kristus atau sekedar simbol, keselamatan bisa hilang atau tidak, gereja kelihatan atau hanya kumpulan orang percaya, imamat sakramental atau semua hanya fungsi jemaat. Semua mengutip Alkitab. Jangan bilang Calvinisme Alkitabiah dan Arminianisme tidak Alkitabiah. Tidak. Calvinisme maupun Arminianisme sama-sama pakai Alkitab. Sama-sama yakin dilindungi Roh Kudus. Tapi ajaran mereka baku naik, bertentangan. Ya. Jadi sebuah hukum tanpa hakim akan menjadi medan perang tafsir. Demikian juga Alkitab tanpa gereja akan menjadi arena kompetisi opini religius. Itulah kenapa sekarang, meskipun sudah 500 tahun, mereka terus-menerus mengajak orang Katolik untuk berkompetisi dengan opini mereka. Orang Katolik bilang, sudah selesai di konsili. You kalau tidak mau belajar konsili, kamu dihukum untuk terus-menerus mengajak orang lain debat. Karena menolak otoritas, Anda dihukum untuk sampai kiamat meminta debat dengan orang lain. Itu derita law. Begitu. Derita law yang menolak otoritas. Dihukum untuk berdebat sampai kiamat. Tidak akan pernah selesai. Ya. Nah, satu orang membawa ayat, yang lain juga datang bawa ayat. Lalu siapa yang memutuskan? Ya. Kalau dalam gereja Katolik jawabannya jelas. Kristus memberikan otoritas kepada gereja. Gereja bukan pesaing kitab suci, melainkan pelayan dan penjaga kitab suci. Nah, kalau misalnya seorang pendeta di luar gereja Katolik, ya, mempertahankan tafsirannya, itu artinya dia sedang menggantikan gereja untuk menjadi pelayan dan penjaga kitab suci. Tapi orang Katolik tanya, sejak kapan Tuhan memilih kau untuk menggantikan gereja? Ya kan? Pelayan dan penjaga kitab suci yang sejati itu gereja. Ya, para uskup,
diketuai oleh Uskup Roma sebagai pengganti tahta Petrus. Nah, kalau tiba-tiba Anda menolak semua itu dan angkat diri sendiri, siapa yang meresmikan pengangkatan diri Anda? Anda melantik diri sendiri sebagai pelayan dan penjaga kitab suci. Magisterium bukan mesin pembuat wahyu baru, tetapi pelayan yang menafsirkan wahyu secara otentik. Ya. Ketika gereja menetapkan suatu dogma, magisterium menempuh proses yang hati-hati dan melibatkan penelaahan kitab suci, tradisi suci, serta diskusi teologis yang mendalam melalui konsili ekumenis atau keputusan resmi dari paus. Para uskup dan teolog dalam gereja itu bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, memeriksa ajaran yang hidup dalam tradisi gereja, dan berdialog dalam terang Roh Kudus untuk menemukan kebenaran iman yang harus diimani oleh semua umat beriman. Ya, sesudah pertimbangan dan doa yang mendalam, dogma yang ditetapkan tidak keluar dari wahyu baru, tetapi menegaskan atau memperjelas kebenaran yang telah diterima sejak awal dari Kristus dan para rasul. Contoh dari peran konkret magisterium adalah ketika gereja menghadapi perdebatan besar mengenai kodrat Kristus dalam konsili Nicea tahun 325. Pada saat itu, magisterium menetapkan bahwa Yesus benar-benar Allah dan benar-benar manusia, melawan ajaran Arius yang menyimpang. Contoh lain pada abad ke-16, Konsili Trente menegaskan kanon kitab suci, menegaskan kembali daftar kitab yang diakui gereja, dan menolak kanon yang diutak-atik oleh reformator. Dalam penafsiran Alkitab, magisterium juga memberikan panduan resmi, seperti dalam dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, yang didasarkan pada penafsiran kitab suci dan tradisi. Jadi, magisterium memastikan agar iman dan ajaran gereja tetap setia dan selaras dengan kebenaran yang diwahyukan. Juga menuntun umat supaya tidak terjebak pada tafsir individu yang bisa menyesatkan. Ya, bisa jalan ke arah lain. Ya, kemudian soal 2 Timotius bab 3 ayat 16. Ini sama sekali tidak mengajarkan sola scriptura, ya. Sama sekali tidak. Salah satu ayat yang paling sering dipakai untuk membela sola scriptura adalah 2 Timotius bab 3 ayat 16. Apa bunyinya? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini benar, Katolik mengimaninya sepenuhnya. Semua kitab suci diilhami Allah, yes. Kitab suci bermanfaat untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan mendidik dalam kebenaran. Tapi perhatikan, ayat ini mengatakan kitab suci bermanfaat. Ayat ini tidak berkata satu-satunya otoritas atau otoritas tertinggi. Tidak. Tidak berkata bahwa cukup tanpa tradisi. Tidak berkata bahwa setiap orang boleh menjadi penafsir final. Tidak berkata bahwa gereja tidak diperlukan. Tidak ada itu. Tambahan ini datangnya dari mana? Mengubah kata bermanfaat menjadi satu-satunya atau tertinggi, versi varian sola scriptura di luar itu namanya lompatan logika. Itu bukan eksegesis, itu penyelundupan doktrin. Ya. Nah, ketika Paulus menulis kepada Timotius, itu uskup kan, yang terutama dimaksud dengan kitab suci adalah kitab suci yang dikenal sejak masa kecil Timotius, yakni Perjanjian Lama. Perjanjian Baru belum lengkap sebagai kanon tertutup seperti sekarang. Kalau ayat ini dipaksakan untuk membuktikan sola scriptura, maka secara historis dia malah lebih mudah disalahgunakan menjadi sola Old Testament. Kalau mau paksakan jadi sola scriptura. Dan tentu saja itu bukan maksud Paulus, bukan? Paulus sedang menegaskan inspirasi dan manfaat kitab suci, bukan sedang menghapus tradisi apostolik atau otoritas gereja. Bahkan Paulus sendiri memerintahkan jemaat untuk berpegang pada tradisi yang diajarkan baik secara lisan maupun secara tertulis, sebagaimana tampak dalam
2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Jadi, Alkitab sendiri tidak mengajarkan sola scriptura. Yang ada justru pola Katolik. Ajaran apostolik disampaikan secara tertulis dan lisan, dijaga dalam gereja. Ya. Berikutnya soal tradisi suci ya. Tradisi suci itu bukan tradisi manusia. Ya. Ya. Tradisi suci bukan tradisi manusia. Ada keberatan lain yang biasanya muncul. Yesus ternyata mengecam tradisi manusia. Jadi, semua tradisi harus ditolak. Bodoh. Ini argumen yang tampaknya saleh, tetapi sebenarnya kasar dan tidak teliti. Ya. Memang Yesus mengecam tradisi manusia yang membatalkan perintah Allah. Tetapi Yesus tidak mengecam semua tradisi. Para rasul sendiri mewariskan tradisi. Paulus berbicara tentang tradisi yang harus dipegang. Gereja perdana hidup dari tradisi apostolik sebelum seluruh perjanjian baru selesai ditulis. Jadi harus dibedakan antara tradisi manusia dan tradisi suci. Bedakan. Tradisi manusia adalah kebiasaan, adat, atau aturan manusiawi yang bisa berubah dan bisa salah kalau bertentangan dengan kehendak Allah. Tradisi suci adalah pewarisan iman apostolik yang berasal dari Kristus dan para rasul, dijaga oleh gereja dalam Roh Kudus, dan tidak bertentangan dengan kitab suci, karena keduanya berasal dari sumber wahyu yang sama. Ya. Contoh konkret dari tradisi suci itu misalnya pengakuan iman rasuli yang sejak abad awal sudah digunakan dalam baptisan, juga dalam praktik liturgi. Ada juga tradisi berupa praktik liturgi seperti perayaan Ekaristi pada hari Minggu, itu tradisi suci. Dan dua hal ini tidak ditetapkan secara eksplisit dalam kitab suci, tetapi diterima dan dijalankan oleh gereja sejak masa para rasul sebagai bagian dari warisan iman yang hidup. Ya. Jadi Katolik tidak berkata bahwa semua kebiasaan gereja itu setara dengan kitab suci. Itu sebenarnya karikatur murahan. Ya. Gereja Katolik membedakan antara tradisi suci, biasanya ditulis dalam naskah-naskah itu dengan T besar dan S besar, dengan tradisi kecil antara deposit iman dengan disiplin historis, antara wahyu ilahi dengan kebiasaan pastoral, dua hal yang berbeda. Tradisi T besar dan tradisi T kecil. Ya, masalahnya adalah polemik Protestan sering menyamaratakan semuanya. Semua disebut tradisi manusia lalu dibuang. Tetapi ini ironis, Protestan sendiri juga punya tradisi. Tata ibadah, pengakuan iman, sistem sinode, tafsir denominasi, katekismus, dan warisan teologi reformator. Itu semua tradisi manusia kan? Bedanya, tradisi Katolik sadar bahwa dia itu adalah tradisi dalam gereja. Sementara banyak tradisi Protestan bekerja diam-diam sambil mengaku hanya Alkitab. Itu kayak orang yang datang, ya biasa, ini ada cerita yang menarik ya. Dulu masih SMP, biasa jajan istirahat siang itu, ya istirahat antar pelajaran itu, ada jajanan kue pisang goreng ada di sekitar situ. Jadi orang rame-rame pergi di situ. Saya punya teman satu itu biasanya dia selundup karena banyak yang ambil pisang goreng untuk makan. Dia makan habis diam-diam berdiri tidak lama lonceng masuk pulang. Penjualnya tidak tahu juga. Ya. Dia tetap makan kue tanpa mengakui bahwa dia ada makan pisang goreng di situ. Kayak seperti itu ya. Orang pakai tradisi tapi diam-diam bilang tidak, hanya Alkitab. Alkitablah yang tertinggi. Padahal tradisi reformasi sudah di atas Alkitab sebenarnya. Ya. Tradisi reformasi itu bahkan yang menyusun kanon, membongkar kanonnya sendiri. Jadi sudah di atas kitab suci. Jadi kalau bilang Alkitab suci yang tertinggi itu aneh. Kamu bilang hanya Alkitab atau kitab suci adalah otoritas tertinggi, tapi sebelum kamu bikin kitab suci dari otoritas, kamu kebiri kitab sucinya dulu, baru kemudian pasang dia di atas. Tidak bisa. Itu kitab sucinya sudah jadi boneka pencet reformator, dipencet dan diperas keluar 7. Begitu. Jadi
Tradisi Protestan itu bekerja diam-diam sambil mengaku hanya Alkitab. Keren kali ya kau ya. Itu bukan bebas tradisi. Itu tradisi yang tidak mengakui dirinya sebagai tradisi, aka tidak jujur. Kalau tidak jujur sebenarnya kamu bukan Kristen. Orang Kristen itu jujur loh. Jadi saudara-saudari, menghormati gereja justru melindungi Alkitab. Ya. Jadi jangan tanya, gereja tidak menyelamatkan. Ya, Yesus yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Tapi caranya seperti apa? Pelajari cara Yesus menyelamatkan. Menghormati gereja justru melindungi Alkitab. Pada akhirnya, saudara-saudara, persoalan sola scriptura bukan soal apakah umat Katolik mencintai Alkitab atau tidak. Gereja Katolik mencintai Alkitab karena Gereja Katolik menjaga Alkitab sejak awal. Ya, sebelum Protestan berbahasa roh, sebelum Protestan bisa debat dengan Muslim di mana-mana di sosial media sekarang, orang Katolik sudah dengan tenang menjaga itu teks-teks supaya tidak hilang. Ya, termasuk ketika diserang oleh dalam perang ini itu. Gereja Katolik yang jaga. Ya. Alkitab dibaca dalam liturgi Katolik, disalin oleh para rahib Katolik, direnungkan oleh para bapak gereja, dijelaskan oleh para dokter gereja, dan dipertahankan dalam darah para martir. Lalu tiba-tiba ada 3 orang datang lalu merasa mereka lebih tahu kitab suci, lalu angkat kasih keluar, buang 7 lagi, baru bilang kamu semua salah. Itu logikanya masuk di mana ya? Tapi ya, kadang-kadang karena kita sudah terlahir dalam tradisi seperti itu, mau tidak mau terima tradisi saja kan. Pakai otak. Persoalannya adalah, apakah Alkitab harus dibaca dalam rumah apostoliknya, atau dicabut dari rumah itu, lalu diserahkan kepada individualisme tafsir. Jadi sekarang mungkin orang tidak strict pada dirinya sendiri, tapi mengarah ke individu-individu tertentu. Mau Calvinisme kah, mau Arminianisme kah, mau Lutheranisme kah, mau Mormonisme kah, mau Pentekostal karismatika, mau Oneness Pentekostal kah, dan seterusnya. Pada akhirnya bergantung pada individu tertentu yang bukan Yesus Kristus. Ya. Jadi nah, sudah tidak penting. Jadi ingat bahwa sola scriptura itu tidak biblis, tidak logis, dan tidak historis. Itu sudah saya katakan di mana-mana dan tidak berhasil dibantah oleh penganut sola scriptura manapun. Nah, supaya kita tidak jatuh ke dalam tafsir yang lepas dari akal iman, setelah kita tahu bahwa kita perlu membaca Alkitab dalam gereja, ini tips praktis untuk orang Katolik membaca Alkitab dalam terang tradisi dan magisterium gereja. Pertama, membuka bacaan dengan doa. Ya, dalam tradisi gereja Katolik ada yang namanya Lectio Divina, oratio, membuka bacaan dengan doa. Mohonlah bimbingan Roh Kudus agar hati dan pikiran dibuka untuk memahami sabda Tuhan dengan benar bersama gerejanya. Yang kedua, Lectio, membaca bersama gereja. Bacalah Alkitab sesuai urutan bacaan liturgi harian gereja. Ya, atau temukan topik dan ayat yang sedang diajarkan oleh magisterium pada masa tertentu. Jadi, Lectio cum ecclesia, sentire cum ecclesia. Ini Lectio cum ecclesia, membaca bersama gereja. Itu maksudnya ada panduan, kalender liturgi, ada. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan magisterium. Gunakan katekismus, dokumen gereja, atau tafsir resmi dari para bapak gereja sebagai pendamping ketika membaca kitab suci. Yang berikutnya, membaca dalam komunitas. Diskusikan pemahaman Alkitab bersama komunitas atau kelompok kecil yang juga dipandu pengajaran gereja, sehingga terhindar dari tafsir sepihak. Kemudian menghubungkan dengan tradisi, ini penting. Renungkan bagaimana ajaran dan tradisi gereja sejak awal membantu memahami makna ayat-ayat tertentu. Dan jangan segan-segan menelusuri warisan iman yang hidup. Panjang, kaya sekali tradisi gereja Katolik. Silahkan ditelusuri.
Berikutnya, menyelaraskan iman dan perbuatan. Tanyakan, apakah apa yang gereja ajarkan tentang ayat ini? Ayat ini gereja bilang apa? Dan bagaimana saya bisa menerapkannya dalam hidup sesuai tuntutan gereja? Ingat, sesuai tuntutan gereja. Jadi dengan langkah-langkah seperti ini, pembacaan Alkitab menjadi bagian dari kehidupan iman yang utuh, bukan pengalaman individual yang terputus dari tubuh Kristus. Nah, jadi penting dicatat bahwa gereja mula-mula yang banyak orang terobsesi mau kembali ke gereja mula-mula tidak mengenal sola scriptura, karena gereja mula-mula tidak mengenal kekristenan yang terpisah dari tradisi dan otoritas apostolik. Mereka mengenal gereja yang hidup, mengajar, membaptis dan memecahkan roti, menawiskan uskup, menolak bidat, dan menjaga iman yang sekali untuk selamanya disampaikan kepada orang-orang kudus. Sola scriptura memang tampaknya indah, bagus karena sederhana. Ya, sederhana. Untuk telinga awam, ya kan kitab suci kan, namanya kitab suci, jadi dia harus menjadi pedoman satu-satunya. Jangan tambah-tambah lagi buku matematika atau pengantar filsafat Aristoteles. Tidak kan? Kalau mau tahu tentang Tuhan, ya kitab suci kan. That's by at first it seems plausible. Kelihatan masuk akal. Ya. Tetapi karena memang sederhana. Kalau mau tahu tentang Tuhan, ya ambil kitab suci, baca, selesai. Peduli amat dengan gereja, ya kan? Tapi kesederhanaan tidak selalu berarti kebenaran. Ini yang paling penting. Kadang prinsip seperti itu hanya pisau tajam yang memotong terlalu banyak. Ya, memotong kitab suci dari tradisi, memotong iman dari gereja, memotong tafsir dari otoritas, lalu meninggalkan umat dalam pasar bebas doktrin. Jadi banyak separuh umat Kristen di dunia ini sebenarnya berada dalam pasar bebas doktrin. Sosial media itu kenapa kalau bicara tentang kekristenan itu ramai sekali, karena apa? Banyak orang Kristen sebenarnya sedang berada di pasar dan sedang memilah-milah kira-kira ajaran mana yang cocok dengan saya. Nah, orang-orang Kristen yang tidak jelas seperti ini juga bahkan menjadikan gereja Kristus yang sejati, yaitu gereja Katolik, sebagai salah satu kios di pasar malam. Jadi kadang-kadang mereka maju ke situ melalui, ini ada jual apa ya? Ya. Setengah bagian orang Kristen itu sedang bersiar di pasar malam, apalagi sekarang dan sosial media. Mereka berjalan dari lapak ke lapak untuk mengecek kira-kira mana yang sesuai dengan saya. Bahaya. Kekristenan menjadi iman privat. Alkitab tanpa gereja bukan menjadi lebih murni, ya. Salah. Dia justru menjadi lebih rentan diperebutkan. Seperti yang terjadi sekarang, posisi sekarang itu Dek Gadas, MIM dan Esther Soro itu sedang memperebutkan Alkitab bersama Rudi Layar Teologi, Kilapong dan Erastus Sabdono. Karena itu, saudara-saudari, kembali kepada gereja bukan berarti mengurangi hormat kepada Alkitab. Justru sebaliknya, kembali kepada gereja berarti mengembalikan Alkitab ke tempat asalnya, ke meja liturgi, ke suara para rasul, ke rahim tradisi, ke rumah yang sejak awal menjaganya. Karena sebelum ada slogan hanya Alkitab, sudah ada gereja yang berdoa, mengajar, membaptis, merayakan Ekaristi, menumpahkan darah, dan mewartakan Kristus. Dan dari gereja itulah kita semua menerima Alkitab yang hari ini dibuka, dibaca, dan seringkali yang jadi ironis justru dipakai untuk menyerang gereja yang menjaganya. Aneh tapi nyata. Tapi itu sebenarnya persoalan modernisme lebih tepat. Cogito ergo sum. Ya, bagaimana? Baju apa? Ya, mari. Baju apa ini? Oh ya, berapa? Nanti baru saya kasih, kasih. Atau? Oh, besok baru saya kasih. Saya itu masih harus ke Maumere, jadi nanti saya datang cepat supaya dua hari terakhir saya ikut.
karena saya mau kamu jalan hari apa? Tanggal 1. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Iya, tapi karena saya tanggal 3 jalan, jadi kalau 1 sampai 2 sedang bercapek. Jadi nanti kamu jalan saja. Nanti saya tanggal 5 saya pulang langsung menuju ke situ. Kamu tunggu 7 baru pulang tuh. Iya. Nah, saya bisa ikut di hari terakhir. Nanti saya kontak Romo Ewal. Nah, oke. Nanti mau mere NYD Nusra itu ya. Oke. Oke, cukup sudah ya. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel